Halo guys, selamat datang di Adi Brems Channel. Gimana kabar kalian? Gue doain semoga kalian sehat dan baik-baik aja. Oke guys, di video kali ini gue akan menceritakan drama Korea yang berjudul Squid Game. Kisah ini menceritakan tentang berbagai orang yang sedang terlilit hutang. Demi untuk melunasi hutang-hutangnya, mereka mengikuti dalam permainan bertahan hidup dengan hadiah sebesar 45,6 miliar won, di mana para peserta harus mempertaruhkan nyawanya. Gimana keseruan cerita selanjutnya? Langsung aja kita ke alur ceritanya. Cerita dimulai dari pria yang bernama Gi-hun. Dia adalah seorang duda yang tidak mempunyai pekerjaan dan tinggal bersama ibunya yang sudah tua. Dan dia pun sedang terlilit hutang. Gi-hun mempunyai seorang anak yang sekarang tinggal bersama mantan istrinya tersebut. Pada saat Gi-hun sedang makan, Gi-hun diberikan beberapa uang oleh ibunya untuk menghadiahkan anaknya yang hari itu berulang tahun. Karena uang yang diberikan ibunya merasa tak cukup, Gi-hun dengan kelakuan bejatnya langsung menggeledah lemari untuk mencari kartu ATM milik ibunya untuk diambil uangnya. Dan akhirnya Gi-hun pun menemukannya. Gi-hun langsung pergi ke ATM, namun kode PIN yang ia masukkan selalu salah dan temannya pun memberi saran untuk memasukkan tanggal ulang tahun ibunya. Namun Gi-hun malah memasukkan tanggal lahir anaknya sendiri dan akhirnya kode PIN yang ia masukkan benar. Karena Gi-hun pun merasa ibunya lebih sayang kepada cucunya. Gi-hun dan bersama temannya ini malah pergi ke tempat perjudian pacuan kuda. Gi-hun pun memasang taruhan yang pertama dan ia pun gagal karena pilihannya itu kalah. Gi-hun pun memasang taruhan yang kedua dan mempertaruhkan uangnya dengan rasa galau. Akhirnya dia beruntung bisa memenangkan taruhannya itu dan mendapatkan uang cukup banyak. Sampai-sampai dia memberikan uang kepada kasir sebesar 10.000 won. Setelah itu, dia keluar sambil menelpon. Tiba-tiba ada segerombolan rentenir untuk menagih hutang. Dan dia pun kabur lari seperti diudak bagong. Saat dia berlari, ia malah menabrak seorang ciwai. Dan dia pun tertangkap di toilet oleh rentenir itu. Ia mencoba untuk bernegosiasi akan membayar sebagian hutangnya dengan hasil kemenangannya hari ini. Namun saat ia memeriksa saku jaketnya, ternyata semua uangnya telah hilang. Uangnya terjatuh saat ia menabrak si ciwai tadi. Lalu ia pun dipukuli oleh para rentenir itu dengan menyodorkan secari kertas yang dimana kertas tersebut harus ditandatangani oleh Gi-hun sebagai surat perjanjian apabila Gi-hun tidak dapat melunasi hutangnya, maka organ tubuh Gi-hun akan diambil sebagai pelunasan. Dengan terpaksa, Gi-hun pun menyepakati perjanjian tersebut dengan cap jempol bukan dengan tinta, melainkan dengan darah yang mengalir dari hidungnya. Namun dia pun kembali menemui kasir judi yang tadi. Ia meminta kembali uang 10.000 won yang ia kasih tadi. Dasar bangke, ngasih kok dipinta lagi. Akhirnya dengan uang sisanya itu, dia bermain mesin capit boneka untuk memberikan hadiah kepada anaknya. Namun dasar sial, ia gagal terus dan tidak mendapatkan boneka tersebut. Namun di situ ada anak kecil yang sudah ahli dengan bermain mesin capit ingin membantu Gi-hun untuk mendapatkan hadiahnya. Dan anak itu pun berhasil memenangkan hadiahnya. Akhirnya Gi-hun pun bertemu dengan anaknya dan memberikan hadiah mystery box dengan rasa bangga. Tapi saat dibuka, ternyata isinya adalah pistol pematik api mainan. Namun Gi-hun berjanji akan memberikan hadiah yang sangat bagus di hari ulang tahun berikutnya. Sambil berjalan dan menggendong anaknya,
Gi-hun pun mengantarkan anaknya untuk pulang ke rumah mantan istrinya. Saat mau pulang ke rumah, Gi-hun malah tertinggal kereta dan ia pun duduk untuk menunggu kedatangan kereta berikutnya. Seorang pria berjas rapih pun datang dan duduk di samping Gi-hun. Pria itu pun mengajak ngobrol Gi-hun, namun Gi-hun malah menodongkan pistol pematik api kepada pria itu. Pria itu mengajak Gi-hun untuk memainkan permainan bersamanya dan permainan itu yang bernama dakji. Jika Gi-hun berhasil memenangkan permainan itu, maka pria ini akan memberikan 100.000 won. Dan akhirnya Gi-hun pun tertarik untuk bermain. 아시겠습니까? Namun selama permainan berlangsung, Gi-hun selalu kalah dan pria itu pun meminta Gi-hun untuk membayar hasil kemenangannya, namun Gi-hun pun tidak punya uang untuk membayarnya. Pria itu pun menggampar Gi-hun sebagai ganti 100.000 won yang harus ia bayar. Gi-hun pun mencoba terus permainannya walaupun ia selalu kalah dan mendapatkan gamparan puluhan kali. Namun ada saatnya Gi-hun beruntung, ia memenangkan permainan tersebut. Dengan emosi dia langsung akan menggampar pria itu. Dan pria itu pun memberikan 100.000 won karena Gi-hun berhasil memenangkan permainannya. Pria itu pun bilang kepada Gi-hun bisa mendapatkan lebih banyak uang dari permainan. Pria itu pun memberikan nomor telepon kepada Gi-hun dan langsung meninggalkannya. Gi-hun pun membeli makanan dan memberikan uang kepada ibunya. Namun sang ibu tidak percaya dan berprasangka kalau uang itu adalah hasil curian dari seseorang. Lalu Gi-hun pun mencoba untuk menghubungi nomor telepon yang pria tadi berikan dan langsung daftar untuk mengikuti permainan untuk mendapatkan uang yang banyak. Menunggu di pinggir jalan, Gi-hun pun dijemput pada malam hari dengan sebuah mobil dan Gi-hun pun masuk ke dalam mobil tersebut lalu melihat peserta lain yang sedang tertidur dan kemudian keluarlah asap yang membuat Gi-hun tertidur juga. Setelah terbangun, ia sudah berada di salah satu ruangan yang besar dengan baju yang sudah diganti dan melihat banyak orang di sana. Terlihat juga banyak orang yang memakai baju merah dan bertopeng. Di sana pun ia bertemu dengan Sang-wo, teman pada masa kecilnya, Il-nam seorang kakek yang sakitan, pekerja asing yang bernama Ali, gangster bernama Deoksu, Miryong, serta Sebeok yang sebelumnya mencuri hasil judi miliknya. Dan jumlah peserta dalam permainan ini sebanyak 456 orang. Dan Gi-hun pun bertanya kepada si kakek, mengapa kakek ikut permainan ini? Harusnya kakek diam di rumah dan bermain bersama cucu. Dan kakek Il-nam pun malah bilang, bagaimana dengan orang tuamu? Apakah orang tuamu menikmati makanan buatan istrimu? Gi-hun pun terdiam. Dan tak lama dari itu, para panitia pun datang lalu menjelaskan permainan yang akan mereka mulai. Panitia pun memberitahu mereka yang memenangkan semua permainan akan mendapatkan uang yang sangat besar. Para peserta tidak percaya pada panitia ini. Lalu panitia memperlihatkan tayangan-tayangan video ketika para peserta diajak bermain dakji dengan hadiah 100.000 won. Dijelaskan di sini bahwa para peserta adalah orang-orang yang terlilit hutang dan tak terbayarkan. Lalu para pesertalah yang memutuskan ikut permainan ini tanpa paksaan. Ada seorang pria yang bertanya, berapa jumlah uang yang akan diterima jika mereka menang? Panitia pun akan memberitahu jumlahnya setelah para peserta menang di setiap permainan. Sebelum mulai ke permainan pertama, para peserta berbaris untuk menandatangani perjanjian permainannya. Isi perjanjiannya adalah pemain tidak diperbolehkan berhenti bermain. Pemain yang menolak bermain akan dieliminasi. Permainan dapat dihentikan jika mayoritas setuju. Dan akhirnya semua peserta menandatangani perjanjian itu. Dan permainan pertama pun dimulai. Lalu para peserta pun dibawa menuju ke lokasi permainan yang pertama. Permainan pertama yang akan mereka mainkan adalah lampu merah, lampu hijau, di mana terdapat sebuah robot raksasa yang berdiri sebagai penjaga. Jika robot berkata lampu hijau, para pemain diperbolehkan bergerak secepat mungkin agar mereka bisa cepat sampai di garis finish sebelum waktunya habis. Namun saat robot itu berkata lampu merah, maka para pemain tidak boleh bergerak dan harus diam seperti patung, atau mereka akan langsung dieliminasi jika mereka bergerak dengan tembakan dari segala arah.
Dan para peserta pun terkejut saat ada peserta yang mulai ditembak. Mereka pun mulai berhamburan di arena permainan. Namun sayangnya tindakan itu bukannya membantu mereka, tapi malah membunuh mereka semua. Gi-hun dan beberapa pemain yang masih tersisa terpaksa harus terus melanjutkan permainan meskipun mereka berada di antara ratusan mayat yang tergeletak. Mereka harus tetap berkonsentrasi agar bisa sampai segera di garis finish sebelum waktu yang telah ditentukan habis. Mereka yang bisa mencapai garis finish sebelum waktu habis akan dinyatakan lolos dari permainan pertama dan akan melanjutkan ke permainan selanjutnya. Gi-hun yang sebelumnya tertinggal mencoba untuk berlari sekencang-kencangnya di detik-detik terakhir. Namun, ia malah terpleset dan hampir terjatuh. Untungnya ada Ali yang berada di belakang Gi-hun menarik bajunya. Akhirnya mereka berdua berhasil sampai ke garis finish tepat waktu. Beberapa pemain yang masih tersisa karena kehabisan waktu langsung dinyatakan gagal dan ditembaki satu persatu. Setelah menyelesaikan permainan pertama, para pemain dikumpulkan di kamar mereka. Dari 456 peserta, kini hanya yang tersisa 201 peserta saja. Dan film Squid Game Part 1 pun selesai.